Selamat datang di channel Wow Ngeri, tempat di mana misteri dan cerita horor menjadi kenyataan. Saya adalah Arif dan kali ini kita akan membahas cerita seram tentang lampor keranda terbang. Ini adalah cerita dari Sunar. Namaku Sunar. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Yang akan kuceritakan adalah peristiwa yang kualami belasan tahun lalu. Pengalaman aneh, menyeramkan dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Saat itu, aku masih kelas 3 SD. Aku masih ingat hari itu aku takut sekali. Ayahku murka setelah memergokiku merokok. Memang, tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani tembakau membuatku begitu mudah mendapatkan rokok. Tapi tentu saja orang tua mana yang tak mengamuk jika melihat anaknya yang masih kecil mulai mengepulkan asap dari mulut dan hidungnya. Saking takutnya, aku berlari sekencang mungkin menuju ujung desa. Tepat di antara hutan bambu yang menghubungkan desaku dan desa tetangga, terbentang area pemakaman kampung yang cukup luas. Tak jauh dari pintu masuknya, di bawah rimbunan pohon, berdiri sebuah pondok kecil tempat keranda dan alat-alat pemakaman diletakkan. Kami menyebutnya cungkup. Cungkup ini tak luas, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Di keempat sisinya, berdiri tiang penyangga beton yang dicat putih dan tembok yang tingginya tak sampai 1 meter. Semua orang bisa melihat bagian dalam tempat ini dari jauh, apalagi di siang hari. Tapi entah kenapa, aku tetap berlari ke sana dan bersembunyi di balik tembok, duduk di bawah keranda. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Hanya saat itu rasa-rasanya memang rasa takut di hatiku sedikit berkurang. Aku jadi lebih tenang dan malah mengantuk. Semilir angin dan gemerisik daun yang bergesekan membuatku tertidur lelap. "Ngapain kamu di sini?" Samar-samar aku terbangun. Aku melihat sepasang kaki. Dari suaranya aku menduga ia adalah nenek-nenek. Dia membelakangiku dan aku hanya bisa melihat rambut putihnya disanggul dan dihias tusuk konde. "Sini, kamu kuajak main saja, ayo." Aku mengangguk setuju. Sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa aku langsung mengiyakan. Satu-satunya yang kupikirkan, aku tak mau ditemukan oleh orang tuaku. Sayup-sayup, aku mulai mendengar suara warga yang memanggil-manggil namaku. Nenek itu mengajakku naik ke atas keranda. Ia duduk di depanku, persis seperti sedang naik motor. Pelan-pelan, keranda itu melayang, membumbung tinggi dan melaju melewati desa. Aku bisa melihat beberapa warga warawiri di bawah kami. Kami terus terbang ke arah selatan, keluar dari gerbang desa dan melewati pematang sawah di sebelah SMP negeri paling dekat dari rumahku. Kami terus melaju menuju Gunung Sumbing. Sesekali aku mencoba melihat wajah sang nenek, namun gagal. Setiap aku berusaha melihat, ia selalu menengok ke arah lain menghindari tatapanku. Aku menghentikan usahaku saat keranda yang kami naiki mulai melayang rendah di sebuah desa yang ada di kaki gunung. Kami mendarat tepat di cungkup desa itu. Awalnya, dari atas hanya terlihat area perkuburan luas. Namun begitu kami mendarat, semuanya berubah menjadi pasar. Pasar ini terlihat seperti pasar pada umumnya. Banyak kios yang menjual berbagai jenis dagangan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Mereka berjual beli dan tawar-menawar. Sama sekali tak ada makam-makam yang tadi kulihat dari atas. Kami tak turun dari keranda, hanya melihat sekeliling sebentar. Aku juga baru sadar, keranda ini tak disangga apapun. Ia terbang layaknya pesawat. Entah ia mengandalkan kekuatan mistis sang nenek atau aku saja yang tak bisa melihat sosok-sosok yang menggotong keranda ini. "Ayo, ajak ke tempat lain." Lagi-lagi, aku tak menolak. Kami terbang tinggi menuju arah selatan, ke kaki Gunung Sumbing, ke desa yang letaknya lebih tinggi dari desaku. Sepanjang jalan, kami hanya diam.
Aku sesekali masih berusaha mencuri lihat wajah sang nenek, tapi selalu gagal. Aku hanya bisa melihat sanggul dan tusuk kondenya. Kami berhenti di cungkup desa berikutnya. Sama seperti di desa sebelumnya, saat mendarat, tiba-tiba area itu sudah berubah. Hanya kali ini yang kulihat bukan pasar, melainkan perumahan. Nenek itu mengajakku turun dari keranda dan berjalan ke perumahan itu. Ia menyapa seorang ibu warga sekitar. Tak ada yang spesial dari perempuan itu. Ia terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya saja. "Dik, mau ini? Ada ketan goreng," kata ibu itu sambil mengelurkan sepiring gorengan. "Tidak mau, aku sudah kenyang," kataku. Ibu itu tak memaksa. Setelah nenek dan ibu itu mengakhiri obrolan, kami kembali ke keranda dan terbang kembali ke cungkup desaku. Saat itu hari sudah gelap. Aku menduga kami pergi selama 3 jam, karena aku kabur dari rumah saat masih sore, dan saat ku kembali belum tampak terlalu malam. Kami duduk-duduk di atas keranda. Aku masih mendengar warga desa memanggil-manggil namaku, tapi aku tak mengatakan apa-apa. Seorang tetangga bahkan sempat masuk ke cungkup dan mencariku di dalam bangunan. Ia menggeser-geser ember yang ada di bawah keranda. Namun, ia mengabaikanku, seolah-olah aku tak ada di depan matanya. Eits, cerita kelanjutannya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi pastikan kalian like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wow, ngeri.